ini masih muda-muda ya. Masih muda. Begitu ya. Ayo mari ke dalam. Sehat Bapak. Ini adik-adik Pepe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Kepala SMA Negeri 8 Tanjung Jabung Barat, yang kami hormati Ketua Tim Pengamat Mulai, agar acara kita mendapat berkah dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah bersama-sama kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Dan berikutnya ada Ibu Dr. Eli Handayani, SSMB. Kalau dengan Ibu Dr. Eli ini ada kenangan khusus saya di rumah beliau, karena adik beliau dulu saya yang divaksin sebelum masuk Brawijaya, dan ayah dari Ibu Dr. Eli ini adalah dekan saya waktu saya berkuliah, Profesor Mujo. Ada kenangan, salam dengan Bapak nanti ya. Kemudian Ibu Dr. Ustarna SPD MA. Yang terakhir ada Ibu Reni Herianti SS MU. Jadi Kita akan mengupas tentang digital storytelling saja. Nanti ada pemaparan dari Ibu Paila Sopa, ya, tim PKM kami, itu mengenai literasi. Literasi itu seperti apa? Pemahaman literasi. Yang dulunya kita hanya tahu bahwa literasi itu fokusnya ke baca dan tulis. Seseorang yang bisa membaca, seseorang yang bisa menulis. Ya, tetapi sebetulnya literasi itu sekarang sudah sangat berkembang. Kemampuan kita mengakses informasi, kemudian menganalisa, mengevaluasi, dan menyesuaikan dengan kebutuhan kita. Jadi kita menggunakan juga kemampuan berpikir kritis kita ketika kita menyiapkan misalnya bahan ajar ya Bapak Ibu untuk di kelas kita. Apakah nanti bahan ajar itu sesuai dengan capaian pembelajaran? Oh ya Pak, kalau di sini menggunakan kurikulum Merdeka atau sudah ini ya, beralih? ya, tetap yang di baru, tapi kan yang sebelumnya masih melanjutkan. Nah jadi dalam keberagaman, nah itu yang disebut literacy image. Yang mereka
gambar nanti itu ada maknanya. Mau itu bunga warna ungu, maaf ya Bapak Ibu, ada yang lagi viral sekarang, ada artis Korea artis Indonesia yang di squash, dikeluarkan dari grup musiknya karena dalam di handphonenya itu ada lambang yang tidak pantas untuk orang dewasa. Nah, bagi orang yang tidak mengerti biasa aja ya Bu ya. Tapi untuk kaum tertentu itu sudah menyebarkan informasi. Mungkin ya sekarang, maaf kalau saya agak lancang, ada LGBT, ada pedofilia, itu punya lambang masing-masing yang kita sebagai pendidik harus paham. Karena anak-anak kadang terpapar informasi itu dari luar dan mereka tidak paham. Tugas orang tua dan guru ya. Dan mungkin simbol atau sign lain untuk lebih tahu bahwa di dalam sistem komunikasi itu di dalamnya ada budaya. Mendapatkan pencerahan terkait dengan digital storytelling, bagaimana bisa membuat video yang bisa mudah-mudahan membuat anak-anak bisa lebih termotivasi untuk belajar, lebih tertarik ya, karena kan pertama kali itu harus menimbulkan daya tarik dulu ya Bapak Ibu, baru kemudian kita bisa masuk kepada inti pembelajaran. Nah, karena tadi sudah mendapatkan paparan materi terkait dengan digital storytelling, tidak afdol rasanya kalau tidak praktek ya Bapak Ibu. Tadi sudah praktek kecil-kecilan, tadi mahasiswa saya bilang praktek kecil-kecilan karena kita tidak sampai ke full menghasilkan satu video, tapi paling tidak sudah tahu cara bagaimana membuat prompt untuk ChatGPT, karena betul tadi yang sudah disampaikan pada pemateri sebelumnya bahwa kita harus menggunakan critical thinking kita juga ketika kita memerintahkan ChatGPT, karena ChatGPT itu juga kadang-kadang bisa di luar alur gitu ya. Jadi kita harus mencermati konten yang diberikan oleh ChatGPT. Kalau misalnya ada yang masih tidak sesuai, ya kita perintahkan lagi. Maksud saya bukan seperti itu, harusnya begini. Nggak apa-apa. Jadi Bapak Ibu, ChatGPT itu kita gunakan seperti lawan bicara kita. Kalau kita nggak suka, loh kok referensinya begini? Saya cek kok nggak ada, kamu hoax. Kadang-kadang saya bilang begitu. Terus dia bilang, oh iya minta maaf, kamu benar. Nanti saya cari lagi katanya. Jadi memang tidak plot gitu. Apapun yang dihasilkan kita anggap itu benar tidak ya. Jadi tetap menggunakan daya kritis kita. Dan akan jauh lebih baik ketika promnya itu dibuat sespesifik mungkin, sedetail mungkin, supaya sesuai dengan harapan kita ya Bapak Ibu. Nah, terkait dengan supaya kita menjadi terbiasa menggunakan tadi ChatGPT dan Canva AI itu, maka kami memfasilitasi Bapak Ibu dengan memberikan satu tugas. Ini sebagai tiket untuk dapat sertifikat ya Bu Nunung. Ya. Jadi mudah-mudahan ini tidak menjadi beban bagi Bapak Ibu ya, tapi sebagai ajang latihan ya. Jadi tugasnya adalah dengan ini ya, saya sebutkan dulu tujuannya. Yang pertama supaya Bapak Ibu terlatih menggunakan tadi ChatGPT dan Canva AI ya, menggunakan konsep yang tadi sudah didapat dari para materi. Kemudian supaya bisa mengembangkan kreativitas Bapak Ibu guru dalam merancang media ajar berbasis cipta digital, dan kemudian merefleksikan manfaat digital storytelling untuk belajar di kelas. Nah, tugasnya apa? Here you are. Oke. Membuat mini digital story. Ini individu buatlah sebuah digital story singkat, durasinya 3-5 menit dengan topik bebas sesuai dengan kreativitas Bapak Ibu dan sesuai dengan mata pelajaran yang Bapak Ibu ajar. Kemudian gunakan tadi media yang sudah disampaikan oleh pemateri sebelumnya. Boleh juga menggunakan yang lain. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah juga dapat pengetahuan terkait dengan
tadi kan ChatGPT sama Canva AI. Nah kalau mau bikin dengan menggunakan yang lain, aplikasi yang lain juga silahkan, tidak masalah. Yang penting jadi videonya. Kemudian yang kedua, membuat rencana penerapan penggunaan media digital. Jadi penggunaannya itu apakah sesuai atau tidak dengan yang seharusnya. Kemudian relevansi dengan pembelajaran, dan terakhir itu refleksi penerapan. Ini kriteria penilaian untuk video yang Bapak Ibu hasilkan. Nah, kapan dikumpulkannya? Saya bikinnya 1 minggu dari sekarang, tapi saya nggak tahu, mungkin ada info apakah 2 pekan lagi atau bagaimana ya. Bapak Ibu kalau pekan depan dikumpulkan, apakah Bapak Ibu siap? Siap, oke. Cuman asal bisa kasih prompt yang bagus, ting 5 menit selesai Bapak Ibu. Jadi sekarang itu Masya Allah ya, SIM salamin Bapak-Bapaknya itu gampang, asal mau atau tidak gitu. Tinggal mau atau tidak. Oke. Nah, karya bisa dikumpulkan dalam bentuk file, PPT boleh, video, PDF atau kami akan siapkan link, jadi Bapak Ibu tinggal memasukkan tugasnya ke dalam link tersebut. Juga nanti ada link untuk sertifikat ya, untuk Bapak Ibu nanti mengisi data dan sebagainya, nanti itu untuk pemberian sertifikatnya, e-sertifikatnya nanti ya. Setelah tugasnya kita submit ya, jadi nanti Bapak Ibu bisa mendapatkan sertifikatnya. Ya, sisi pertama itu bisa positif, sisi kedua nanti bisa melalaikan Bapak Ibu. Nah, ya kan? Kata Pak Densek mau bikin satu lagi hotspotnya dekat, pas dinyalakan hotspotnya cuma scroll TikTok, itu kan tidak juga. Nah, tapi kalau di scroll YouTube, nah scroll saya tadi ya, Canva segala macam saya rasa cocok, apalagi siswa kita nggak boleh kita bawa smartphone ya, jadi nggak berbagi kecepatan lagi kan. Karena Bapak Ibu bukan cuma siswa aja yang bisa lalai gara-gara handphone, bahkan Pak Kiai pun bisa terjebak kalau nggak sudah kasihkan. Garuda. Siap terbang. Oleh Ibu dosen. Baik, kita lanjutkan bersama.